Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tinawati Buru Pasaribu dengan NIM 2301010011. Di sini saya akan membuat bagaimana cara mengontrol arah putar balik dari motor 3 pas atau biasa disebut forward reverse. Nah, di sini saya menggunakan simu relay. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita ambil line pasnya. Kita ambil yang 3, terus kita rotate, kita atur, kemudian kita ambil motor 3 pas. Oke. Setelah itu kita ambil si kontraktor 3 pasnya. Kita luruskan biar dia nyambung dan lurus. Nah, kemudian untuk wiringnya kita hubungkan langsung saja L1 ke 1, L2 ke 3, L3 ke 5. Setelah itu kita luruskan semua jalurnya biar rapih gitu, biar kelihatan nyambungnya gitu. Nah, kemudian untuk 246 ini kita sambung 2 ke U1, kemudian 4 ke V1, 6 ke W1. Jadi untuk memutar balik itu kan kita harus untuk memutar balik tadi itu kan harus silang. Jadi yang 4 itu harusnya kan nyambung dengan V1. Itu jadinya kita silang. Jadi 4 menyambung ke W1, kemudian untuk 6-nya kita silang nanti menyambung dengan V1. R3 terhubung ke W1. Nah, kemudian ketika si KM2 aktif, maka motor akan berputar dengan searah. Kita ambil kontraktor kedua, kita hubungkan L1 ke L1, L2 ke 3, L3 ke 5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 2 ini kita sambung ke U1. Kemudian, nah agar ini bisa tidak saling bertabrakan, kita buat silang tadi. 4 jadi ke W1, 6 ke V1. Mana biar bisa ketika si KM1 ini menyala, diputar, maka si motor ini akan melawan arah jarum jam. Namun ketika si KM2 ini kita hidupkan, maka dia akan searah dengan jarum jam seperti itu. Oke, kita
kita susun lagi biar lebih rapi. Nah, setelah itu kita butuh di sini. Nah, inilah biasa disebut sebagai rangkaian daya. Kemudian untuk mengaktifkan si KM1 dan KM2 ini, kita perlu rangkaian pengontrolnya. Jadi kita butuh sebuah rangkaian pengontrolnya itu. Yang pertama itu kita butuh mengaktifkan si KM1. Jadi kita pilih push button seperti ini. Nah, ini sama ya. Bentar. Kita butuh namanya push button NO untuk mengaktifkan si KM1. Kita ambil push 2. Jadi kita ambil si S1 ini. Nah, untuk mengaktifkan KM1 ini kan kita buat si S1 ini. Kemudian kita ambil lainnya 1 untuk M1 kita rotate. Kemudian kita sambungkan itu kita butuh untuk penetralnya. Oke, kita butuh di sini si oil M1. Kemudian kita butuh penetralnya. Sambungkan. Nah, ketika kita terus kita klik S1 ini, maka si KM1 ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini yang akan aktif ketika kita klik ini. Kemudian ini kan belum apa, kita harus kunci gitu. Nah, ketika kita klik tadi, kita simulasikan tadi seperti ini kan masih balik kan, belum terkunci. Nah, agar dia di sini bisa dikunci, kita tambahkan penguncinya. Jadi kita ambil penguncinya coil 1.
kita ambil foil 1, kita sambung ke sini, kita sambung ke sini, kemudian namanya kita sesuaikan, kita klik values, kita pilih teks, kita ambil seperti ini. Nah, selesai. Nah, kemudian untuk si KM2 ini kita akan mengaktifkannya. Langsung saja kita hubungkan, ambil seperti ini. Kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan dia. Ya, kita hubungkan ke sini. Nah, setelah kita sambungkan, kemudian kita ambil juga kuncinya, yaitu di ini. Nah, sini kita ubah, sebelum kita sambungkan dulu. Nah, di sini kita sudah sambungkan kuncinya. Ingat, jangan lupa mengganti namanya. Oke. Tembus. Nah, di sini jangan lupa ganti namanya jadi KM2. Setelah itu nah, ini kalau kita jalankan pasti dia nggak akan stop. Nah, biar dia stop gitu, kita kasih dulu dia push button untuk kontrol.
kita atur dulu posisinya sampai yang diinginkan. Nah, supaya dia bisa kita atur, kita hapus dulu ini. Kita kasih dia push button MC. Nah, ini kita atur. Oke. Nah, ketika kita play, ketika kita klik saklar ini, maka KM1 ini, kontak 1 ini akan tertutup sehingga si motor ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jika S2 kita klik, maka KM2 kontraktor 2 tertutup dan dia berjalan atau berputar searah jarum jam. Nah, karena tadi di sini kan saya buat kayak sini menyilang kan. Jadi kita menghindari korsleting itu kita buat pengamannya. Jadi teman-teman kita bisa juga atur atau tambahkan seingin yang kita tahu atau coba-coba dulu di aplikasi ini. Ya, kita untuk menambahkan pengaman tadi kita atur dulu. Atur dulu bagus-bagus. Oh. Nah, ini pokoknya kita atur. Seperti garis ini kan kita akan hapus juga. Nanti kita akan tambah di situ namanya NC, kita ganti. Nah, dari semua rangkaian yang sudah rangkaian kita buat, ketika kita klik ini, kita play dulu. Ketika kita klik saklar 1, maka dia akan berputar berlawanan searah dengan jarum jam. Baru kita buka, kemudian kita klik saklar 2, maka dia akan berputar searah jarum jam. Kita matikan. Jadi kita buat kayak gitu rangkaiannya. Kenapa kita bisa stop kayak gitu? Bisa kita atur karena kita sudah buat pengamanan yang tadi. Jadi dia ketika kita tekan dia, baru kita apakan, kita matikan, seperti itu dia udah otomatis. Ketika saklar 1 kita tekan, maka dia akan berputar otomatis. Maka sebaliknya juga kalau kita tekan saklar 2, dia juga akan berputar tapi searah dengan jarum jam. Jadi dari sini kita bisa dapat memahami fungsinya itu kayak
fungsi pengaman itu seperti apa sih? Jadi fungsi pengaman di sini yang kita buat ini supaya tidak terjadi korsleting listrik. Kita sudah atur kalau kita klik si S1 maka dia akan berputar. Kita buka terus tulis 2 dengan cara jarum jam. Ya, di sini dia berfungsi sebagai pengaman lah. Misal ya, kalau kita di rati industri besar bisa sih memang langsung. Jika di industri besar itu kita nggak bisa langsung kayak udah satukan ini ke sini, lama-lama nanti korslet gitu. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana si 3 pas ini tidak mengalami korsleting. Jadi begitulah, seperti inilah gambaran rangkaian simulator rangkaian 3 pas. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. See you again.